Bagaimana sumber dayanya? Ketika guru membuat pergeseran dari tatap muka ke pembelajaran jarak jauh, pikirkan tentang bagaimana guru perlu menyesuaikan strategi dan materi. Salah satu faktor penting untuk dipertimbangkan adalah sumber daya apa yang tersedia untuk guru dan siswa Anda. Ya. Menyusun pembelajaran. Guru menyusun struktur pembelajaran jarak jauh bergantung pada apa yang diajarkan, siapa yang diajar, kemampuan pribadinya, dan sumber daya yang tersedia. Ingatlah, refleksi mengenai hal ini saat akan mendesain pengalaman belajar jarak jauh akan sangat menentukan hasil, serta konsultasikan dengan pimpinan atau kepala sekolah. Skenario A. Lengkap. Pelajaran terstruktur mengikuti kurikulum standar, itu yang diharapkan. Skenario B, bisa lengkap, pembelajaran terstruktur difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan inti, yang penting masih bermakna. Skenario C, konten pembelajaran menarik dan kegiatan yang dipilih untuk membantu siswa mengatasi krisis saat ini tidak membuat stres, tapi menyenangkan dan menjadi hiburan serta ada makna sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Ya. Menyusun pembelajaran. Untuk skenario A dan B, lengkap, pelajari pelajaran terstruktur. Guru perlu untuk menyusun kembali rencana pembelajaran yang awalnya tatap muka dirubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Yang awalnya materi yang kegiatannya di tatap muka itu cukup panjang dan lebar, silahkan dimanfaatkan, dibuat seringkas mungkin dengan tetap mengacu pada kurikulum dan isi dari konten tersebut atau media yang dibuat tersebut masih bermakna. Yang diperhatikan guru mengadakan kelas jarak jauh dan memastikan jadwal proses pembelajaran dilaksanakan. Alat untuk berkomunikasi satu sama lain, mempertimbangkan biaya, pola pelaksanaan secara serentak. Instruksi langsung dan sumber daya, memastikan bahan pengajaran berupa presentasi yang sesuai dengan materi kurikulum disiapkan dengan cara mengadopsi atau mengadaptasi dari bahan lain atau mengembangkan baru. Bisa dengan yang sudah ada kemudian diperbaharui, atau yang sudah ada kemudian diedit, atau dengan membuat dari nol, membuat baru sebuah materi pembelajaran atau presentasi pembelajaran atau media pembelajaran. Kegiatan dan tugas disiapkan dengan cara menyederhanakan kegiatan lama yang awalnya tatap muka, membuat yang baru untuk dikerjakan siswa sendiri atau dengan bantuan dari orang tua atau wali murid. Tapi tidak semuanya harus dibantu dengan orang tua atau wali murid. Ini maksud bantuannya itu mendampingi, bukan mengerjakan, karena yang belajar siswanya. Bagaimana cara terbaik untuk memupuk rasa kepemilikan mereka terhadap proses belajar melalui self direction, penemuan, penyelidikan, dan kolaborasi, tapi tetap mengacu pada protokol COVID-19. Pastikan berapa banyak waktu yang akan diberikan kepada mereka untuk setiap kegiatan yang akan dikerjakan, baik secara individu atau dalam kelompok. Fasilitasi. Berikan panduan kepada murid saat mereka bekerja dengan cara memberikan satu-satu dalam kelompok kecil atau ke seluruh kelas. Kesejahteraan psikososial. Berikan dukungan kepada siswa secara mental dan emosional saat menghadapi tantangan pembelajaran jarak jauh. Jumlah pekerjaan yang diberikan kepada siswa harus mempertimbangkan keseimbangan kesejahteraan psikososial siswa dengan tuntutan kurikulum dan berkomunikasi dengan orang tua. Sumber daya dan alat apa yang dapat ditawarkan kepada siswa untuk membantu mengatasi dan tindakan apa yang hendaknya diambil bagi mereka yang memerlukan perjuangan khusus. Inklusi. Pastikan bahwa semua siswa dapat berpartisipasi
dalam pembelajaran jarak jauh. Pastinya dalam kegiatan itu ada beberapa keterbatasan, baik itu tidak mempunyai alat, HP, laptop, atau tidak memiliki akses internet atau telepon. Maka disiapkan pola komunikasi dan bagaimana jadwalnya, bagaimana alternatifnya, bagaimana fasilitas pembelajarannya terhadap siswa tersebut, dan bagaimana pengaturan alternatif yang akan diperlukan untuk mereka dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah, orang tua, atau pengasuh. Dukungan dan umpan balik kepada siswa. Rencanakan dan laksanakan tugas yang mendukung pada setiap fase. Sebelum kegiatan, klarifikasi tugas dan mengelola hasil yang akan diharapkan. Selama kegiatannya, memantau kemajuan pembelajaran, kemudian memberikan umpan balik dan dukungan. Setelah selesai pembelajaran, kelola penilaian sumatifnya dan berikan umpan balik dari proses pembelajaran. Penilaian harus direncanakan dan dilekatkan dalam kegiatan belajar. Hal ini akan memungkinkan guru untuk memonitor dan memfasilitasi kemajuan belajar siswa dan membantu siswa mengelola pembelajaran mereka sendiri. Perlu dipikirkan juga bagaimana guru akan menilai hasil pembelajaran. Bisa juga dengan Google Form atau dengan memberikan soal tes melalui grup WA, kemudian disebarkan ke WA pribadi gurunya. Pada akhirnya, metode penilaian yang digunakan akan tergantung pada tujuan belajar ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi siswa, orang tua, dan guru. Temukan keseimbangan antara apa yang efektif dan apa yang layak untuk dilakukan dari jarak jauh. Media dan sumber belajar daring dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada 11 laman. Yang pertama, portal bersama hadapi corona, lamannya itu sudah ada. Kedua, rumah belajar oleh Pusdatin Kemendikbud. Yang ketiga, TV edukasi Kemendikbud. Yang keempat, pembelajaran digital oleh Pusdatin dan Syamolek Kemendikbud. Yang kelima, laman guru berbagi. Yang keenam, Siajar oleh Syamolek Kemendikbud. Yang ketujuh, aplikasi daring untuk paket A, B, dan C. Yang kedelapan, membaca digital. Yang sembilan, suara edukasi. Yang 10, tatap muka daring melalui program Sapa Duta Rumah Belajar Pusdatin Kemendikbud melalui pusdatin.webec.com. Yang 11, program belajar dari rumah melalui saluran TVRI. Ayo, maju terus guru Indonesia. Ingat, teknologi hanyalah alat. Komitmen, kreativitas, dan kepedulian guru yang akan menunjukkan perbedaan dalam pengalaman belajar jarak jauh bagi siswa. Cukup sekian panduan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Semoga kita dapat melaksanakannya dengan baik dan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.